Setelah itu, Peter mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Berikan saya nomor rekening bank Anda, saya akan mentransfer uangnya kepada Anda." Anakku buah Alvin menatap layar dengan saksama, menunggu Peter mentransfer uang. Segera, dalam siaran langsung, Peter menyelesaikan pembayaran. Setelah menerima uang, pemuda itu langsung berdiri dan berkata, "Bos, uangnya sudah sampai. Selamat bekerja sama." Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Peter berbicara, dia segera berbalik dan berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Chandra, Haris dan Alvin di depan layar tiba-tiba menjadi bersemangat, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan tos. Chandra Haris tertawa dan berkata, "Selesai. Hahaha, Rudy, kamu bodoh sekali. Bahkan jika aku memukulmu sampai mati, kamu tidak akan mengira bahwa kamu membawa orang bersamamu saat itu. Tampar aku beberapa kali, kamu akan membayar mahal hari ini. Hahaha. Aku ingin kau tahu bahwa meskipun kota ini bukanlah tempat yang besar, tempat ini bukanlah tempat yang bisa dikunjungi orang sepertimu dengan santai. Seperti kata pepatah, kuil itu kecil dan jahat. Ada banyak kura-kura di perairan besar dan dangkal." Alvin terbatuk dan berkata dengan cepat, "Presdir Haris, metafora ini tidak tepat." Chandra Haris menyadari bahwa dia baru saja memarahi dirinya sendiri, dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Dia berkata, bah, maksudku, meskipun kota ini bukan tempat yang besar, kota ini menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok. Bagaimana bisa orang seperti dia datang ke sini kapan saja dia mau?" Tepat ketika Chandra sedang membalas dendam karena telah menipu Peter dan mendapat penghasilan 200 juta. Tama, yang sedang duduk di rumah teh sambil minum teh, merasa sedikit bingung. Dia sudah lama melihat bahwa orang yang baru saja memasuki toko Peter untuk membeli sesuatu adalah pembohong. Tapi dia tidak mengerti kenapa Peter membeli barangnya. Mungkinkah benda itu benar-benar berasal dari dinasti Song Utara? Begitu dia memikirkan hal ini, Tama segera berpikir. Dengan prestasi paman Peter di bidang barang antik, sangat mustahil baginya untuk melihat Jakarta Antique Street. Agaknya, Buddha perunggu itu pasti berasal dari kerajaan B, jadi dia hanya bisa menghela nafas. Situasi ini sepertinya dibuat oleh ayah mertuaku dan Alvin. Jika mereka tahu bahwa barang yang dijual kepada Peter seharga 300 juta hari ini bernilai puluhan miliar, aku ingin tahu bagaimana perasaan mereka. Pada waktu bersamaan, Peter melihat pria itu telah pergi. Jadi dia berdiri dan menutup pintu toko dari dalam. Dan kemudian dengan hati-hati melihat ke arah Buddha perunggu yang baru saja dia terima. Dia sangat percaya pada penglihatannya bahwa ini adalah patung Buddha perunggu emas dari kerajaan B. Dan apa yang baru saja dia katakan agak konservatif. Teknologi produksi benda ini jelas sangat canggih dalam konteks kerajaan B era itu bisa dikatakan sebagai puncak barang perunggu. Sangat sedikit perunggu dari kerajaan B yang bertahan, dan bahkan lebih sedikit lagi yang dibuat dengan begitu indah. Banyak orang yang bermain barang antik mungkin belum pernah menyentuhnya seumur hidup. Namun dengan kata lain, cangkang kulit ini memang sayang sekali. Peter berspekulasi bahwa kemungkinan besar Buddha perunggu ini berpindah ke tangan orang yang tidak memahaminya setelah jangka waktu yang lama. Emas di permukaannya tidak terawat dengan baik, sehingga terjatuh. Setelah terjatuh terlalu banyak, dia berhenti mengerjakannya. Semua lapisan emas berbintik-bintik terkelupas. Tidak ada penyepuhan, dan cangkang kulit telah rusak saat dikupas. Orang yang belum mempelajari perunggu itu secara mendalam, bahkan para pemain veteran di industri barang antik, kesan pertama mereka ketika melihat benda ini adalah tiruan modern. Oleh karena itu, Peter berspekulasi bahwa itu pasti pedagang barang antik yang ahli dalam pemalsuan.
Ketika dia secara tidak sengaja memperoleh Buddha perunggu ini, dia menilainya sebagai benda modern. Dan kemudian membuatnya kembali berdasarkan itu, dan memasangkannya dengan objek tak dikenal yang dikumpulkan dari suatu tempat. Berdasarkan hal ini, Peter juga menilai bahwa orang yang baru saja datang untuk menjual barang pasti datang untuk menipunya. Pria itu berkata bahwa dia menjual peninggalan ayahnya demi uang. Tapi dia sangat mengenal Buddha perunggu dalam kata-katanya. Dia tahu usia dan latar belakangnya. Dia bahkan bisa menggunakan beberapa istilah profesional. Dia dapat memberikan kisaran harga artefak yang relatif akurat. Masuk akal jika dia harus terlibat dalam barang antik. Namun, orang ini tidak mengetahui kronologi kerajaan B. Dan jelas sekali dia sama sekali tidak memahami sejarah paling dasar. Mereka yang sedikit mencoba-coba barang antik tidak hanya akan menghafal kaisar, nama pemerintahan, dan masa dinasti masa lalu. Tapi setidaknya punya konsep yang relatif jelas. Sebutkan saja nama pemerintahan kaisar manapun dan kau akan memiliki gambaran kasar tentang waktu di benakmu. Oleh karena itu, menurut akal sehat, tidak mungkin orang tersebut berbicara tentang kerajaan B. Dan dia bahkan tidak mengetahui tahun yang sama dari kerajaan B di Masehi. Selain itu, dia membuat keputusan penting beberapa kali setelah melihat ponselnya. Peter berspekulasi bahwa dia hanyalah alat di bawah instruksi orang lain. Dan orang yang menyuruhnya pasti mengira benda ini bisa membuatnya takut dan buta. Jadi dia diminta untuk menyelesaikan penipuan ini. Memikirkan hal ini, Peter pun mulai menebak-nebak dalang di baliknya. Di jalan antik, beberapa orang mencari nafkah dengan menipu pelanggan individu. Namun ada juga orang yang mencari nafkah dengan menipu pedagang. Sudah lama industri ini menipu pedagang barang antik dengan barang palsu. Jika kau membuka pintu untuk berbisnis sendiri, tidak jarang seseorang menipumu. Namun anehnya dia baru saja membuka usahanya hari ini dan tidak memiliki banyak popularitas. Kenapa seseorang mengincarnya begitu cepat? Hal ini membuatnya sadar bahwa pasti ada seseorang yang secara khusus mengincarnya di game ini. Adapun siapa yang mengincarnya, Peter merasa kemungkinan besar itu adalah Alvin. Tidak ada alasan lain. Alasan utamanya adalah Alvin pernah mengunjungi tokonya sebelumnya dan menanyakan besaran investasinya dalam membuka toko. Agar tidak menonjolkan diri, dia berbohong kepadanya bahwa jumlahnya hanya beberapa ratus juta. Pria itu baru saja datang membawa barang itu dan menawarkan harga 500 juta. Sepertinya dia ingin menipu ratusan ribu investasinya dalam satu langkah. Apalagi dalam bisnis barang antik, ditipu sejumlah uang bukanlah hal yang paling fatal. Yang paling fatal adalah mempunyai reputasi yang tidak profesional. Semua orang tahu bahwa kau tidak profesional, dan orang yang sangat ingin membeli barang bagus pasti tidak akan mendatangimu. Mereka yang mencarimu adalah pembohong yang ingin menipumu, dan hanya karena mereka semua tahu bahwa kau tidak profesional, orang yang benar-benar ingin membeli barang bagus tidak akan mendatangimu. Takut kau membeli banyak barang palsu tanpa menyadarinya dan menganggapnya asli. Oleh karena itu, niat jahat mereka yang terlibat dalam skema semacam ini terungkap dengan jelas. Mereka tidak hanya ingin menipu seluruh uangnya, tapi mereka juga ingin kehilangan pijakan di industri barang antik di Jakarta. Tapi Peter bergumam dalam hatinya, dia belum pernah menyinggung Alvin sebelumnya. Kenapa dia mengincarnya seperti ini? Yang lebih konyol lagi adalah dia membuat rencana melawan dirinya sendiri. Namun tak disangka ada hal baik dari kerajaan B ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan mengapa dia mengatakan kebenaran di depan orang itu adalah: pertama, dia menyimpulkan bahwa apapun yang dia katakan, pihak lain pasti tidak akan mempercayainya. Dan kedua, juga untuk meninggalkan bukti untuk masa depan. Di 4 sudut langit-langit toko,
beberapa set kamera pengintai di lantai pertama tidak dilepas saat pemilik sebelumnya pergi. Menurut kata-kata pemilik toko, total harganya hanya beberapa ratus ribu saat dia membelinya. Belum lagi ia harus membawa tangga untuk naik ke atas untuk membongkarnya. Dan dia bahkan tidak bisa menjualnya dengan harga beberapa dolar. Lagi pula, semuanya dibeli beberapa tahun yang lalu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.